Pertama ialah menghindari opportunity loss. Hal ini digunakan untuk kebutuhan pembelanjaan negara yang sifatnya tidak bisa ditunda. Sebaliknya, jika ditunda, maka akan merugikan negara di masa yang akan datang. Peminjaman untuk negara ini selanjutnya akan disalurkan kepada indeks pembangunan manusia. Kedua ialah hutang untuk menjaga kestabilan ekonomi. Tanpa adanya hutang negara, ekonomi Indonesia tidak mungkin naik sampai 3,72% saat ini. Banyaknya proyek infrastruktur dari hutang pemerintah yang akan dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang untuk menaikkan ekonomi di negara Indonesia. Poin yang ketiga, memberikan aset untuk generasi selanjutnya. Alasan negara meminjam uang untuk memberikan aset yang baik untuk generasi selanjutnya. Poin keempat, penerimaan negara belum mencukupi. Alasannya karena besaran belanja pemerintah belum tercukupi hanya dari penerimaan negara saja seperti perpajakan, bea cukai, dan hibah. Maka dari itu butuhnya utang negara untuk menstimulus perekonomian rakyat. Lalu yang kedua adalah apa yang harus diperhatikan negara dalam berhutang. Yang harus diperhatikan negara dalam berhutang adalah rasio hutang negara, di mana batas aman rasio hutang negara itu adalah 60% dari pendapatan domestik bruto. Dan Indonesia saat ini berada di angka 30,7%, dan itu artinya masih berada di batas aman. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah alokasi penggunaan anggaran itu untuk apa, dan itu harus tepat sasaran supaya tidak menimbulkan banyak hutang lagi. Dan juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan kalau belanja bagus itu infrastruktur, SDM, dan juga perekonomian akan ikut bagus. Dan hal tersebut bisa untuk menebus SBSN atau surat berharga syariah nasional. Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju dan negara berkembang lainnya. Pada April 2022, rasio hutang Indonesia terhadap PDB sebesar 42,71%. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, yaitu 123,58%. Namun perbandingan ini tidak sepadan, karena pastinya Amerika Serikat memiliki kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara berkembang seperti Malaysia, yaitu sebesar 69,25%, maka presentasenya tidak akan terlalu jauh. Dan menurut Menteri Keuangan, rasio ini dapat terjaga dikarenakan adanya penerapan disiplin fiskal yang ketat. Bahkan pada saat bulan Agustus di tahun 2022 ini, hutang Indonesia terhadap PDB menjadi 30,04%. Hal ini tentunya membuat hutang Indonesia terlihat lebih sedikit apabila dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Dalam menjaga hutang luar negeri, tentunya Indonesia tetap dalam batas wajar Bank Indonesia, dan pemerintah terus memperkuat dan memantau perkembangan hutang luar negeri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.